Pernah nonton film zombie, teman-teman di sini? Film zombie tahu ya? Kenapa? Zombie itu apa sih? Tahu, Tahu Pak. tahu. Zombie itu apa? Zombie itu apa? Mayat hidup. Mayat hidup. Nah, para crackers ini jika mereka mendisrupsi suatu industri itu akan membuat perusahaan-perusahaan yang gagal shifting atau terlambat shifting seperti VOC tadi menjadi perusahaan-perusahaan zombie. Perusahaan-perusahaan zombie itu apa? Ini hanya istilah ya. Perusahaan-perusahaan zombie itu mereka itu nggak mau mati, nggak mau nutup perusahaannya, padahal sebenarnya mereka udah nggak mampu mengikuti industri yang ada saat ini. Mereka udah nggak bisa mencari omset seperti di masa jaya mereka dulu. Padahal sudah nggak ada nyawa dalam bisnis mereka, jadi sudah seperti mayat hidup. Mereka udah ketinggalan inovasi, mau melakukan inovasi minim. Mereka pun kalau menggunakan uangnya untuk investasi, investasinya juga tidak terarah. Proses bisnisnya juga tidak bisa ditata dengan bagus. Sehingga perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang sebenarnya tetap beroperasi meskipun udah mau bangkrut. Jadi mau dipaksakan terus jalan walaupun sebenarnya ya sudah nggak ada nyawa di dalam perusahaan itu, udah mau bangkrut lah, udah nggak bisa saingan sama yang lain. Istilahnya perusahaan zombie. Menurut kalian ada nggak zombie yang baik? Sini ada istilah zombie yang baik adalah zombie yang benar-benar terkubur. Jadi zombie yang nggak berkeliaran seperti di film-film itu gitu. Nah, nonton film Tren to Busan kan itu kan sangat mengerikan, zombinya berkeliaran di mana-mana. Bahkan menulari orang-orang yang sehat seperti itu. Zombie yang baik adalah zombie yang benar-benar terkubur. Perusahaan zombie. Fenomenanya banyak terjadi di Jepang, terutama di tahun 90-an. Sempat saya bahas, Jepang mengalami boom ekonomi di akhir tahun 70-an dan di awal tahun 80-an. Pada masa itu, perusahaan-perusahaan Jepang ini sangat berjaya di dunia. Sejak tahun 90-an terjadi penurunan nih. Fenomena penurunan kinerja dari perusahaan-perusahaan Jepang. Sehingga kalau kita lihat perusahaan-perusahaan seperti yang besar ya, seperti Sharp, kalian ada punya brand Sharp nggak di rumah? Ada yang masih punya televisi atau Ada, Pak, televisi. televisi? Ada, Pak. Kemudian Sanyo ya, kalian tahu Sanyo itu bukan mesin ini ya, mesin apa Sanyo itu? Mesin air. Pompa air. Pompa air. Kita masih Mesin nyebutnya air. sampai sekarang itu Sanyo, padahal Sanyo itu brand, Sanyo itu merek dari Jepang. Nah, perusahaan-perusahaan besar-besar itu nyaris bangkrut sehingga harus diambil alih oleh perusahaan-perusahaan yang lain seperti Foxconn dari Taiwan. Itu ngambil Sharp. Kemudian Sanyo pun juga harus bertahan di tengah gempuran merek-merek dari Korea Selatan dan Cina. Sampai akhirnya harus diambil alih sama Panasonic. Jadi ini perusahaan-perusahaan zombie ini pada akhirnya diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Ada satu pendapat dari Jeff Bezos yang cukup menarik mengenai era disrupsi ini, mengenai para crackers ini, para pembuat perubahan, para perusak istilahnya. Jeff Bezos ini CEO dari atau founder dari perusahaan apa? Amazon. 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 Ya, Amazon.com, perusahaan e-commerce ya di dunia. Dia mengatakan, sebenarnya saya tidak khawatir dengan para pesaing perusahaan-perusahaan raksasa yang udah besar-besar itu. Kenapa? Karena mereka sudah mapan. Mereka sudah sulit melakukan inovasi lagi. Sudah terlalu berada di zona nyaman, istilahnya seperti itu. Tapi dia mengkhawatirkan nih anak-anak muda seperti kalian yang masih kuliah, yang baru lulus kuliah, yang melakukan sesuatu di rumah
di garasi rumah yang menciptakan sesuatu yang nantinya akan jadi besar kalau mereka ketemu salah seorang investor seperti itu yang membiayai mereka, yang bisa membuat sebuah perubahan, bisa menemukan sesuatu yang merubah industri. Saya khawatir terhadap 2 anak muda di garasi yang bisa menggantikan aktivitas 40.000 karyawan yang mereka itu siap mendisrupsi pimpinan perusahaan besar. Nah, contoh banyak di dunia ini yang terjadi seperti itu. Kalau kita lihat di Amerika ya, banyak sekali. Bahkan Jeff Bezos itu pun mulai dari rumah. Dia membuat website Amazon itu juga dari rumah. Kemudian kalau di Cina, kalian kenal dengan Jack Ma, mungkin dia juga dari rumah membuat Alibaba waktu itu dengan teman-temannya, dibantu teman-temannya dari rumah. Kemudian Steve Jobs misalnya, dia bikin Apple pertama kali, komputer Apple pertama kali juga di garasi, dibantu sama teman-teman tetangga-tetangganya waktu itu. Apa yang membuat mereka menjadi besar? Yang membuat mereka menjadi besar karena visi dan misinya mereka. Mereka punya visi untuk merubah dunia. Mereka punya visi untuk merubah tatanan yang sudah ada. Sesuatu yang sudah mapan ingin mereka rubah seperti itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Beruntungnya orang-orang seperti Jeff Bezos, orang-orang seperti Jack Ma, Steve Jobs, atau Mark Zuckerberg dengan Facebooknya. Facebook itu dibuat di kamar kos. Mereka bisa bertemu dengan para pemodal-pemodal yang besar. Steve Jobs waktu itu dia dimodali cukup besar oleh salah satu orang yang tertarik dengan komputernya dia. Begitupun juga dengan Jack Ma, di mana dia bisa kenal dengan seseorang yang bisa membawanya bertemu dengan salah seorang yang punya uang sangat banyak untuk mendanai Alibaba di awal-awal perusahaan itu berdiri. Begitupun dengan Jeff Bezos. Nah, jadi memang ada faktor keberuntungan di situ. Mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang memang investor yang siap menanggung resiko ya. Karena kan ini penuh dengan ketidakpastian nih orang-orang, anak-anak muda itu. Menurut kalian keberuntungan itu apa sih? Mereka ini beruntung nih, mereka bisa ketemu orang-orang yang kaya yang bisa ngasih duit ke mereka miliaran mungkin, bahkan tak terbatas untuk membesarkan perusahaannya. Menurut kalian beruntung itu apa? Coba, keberuntungan itu apa sih gitu? Kesempatan berharga untuk memulai. Ya, kesempatan ya, atau momentum. Kesempatan dan apa? Kesempatan saja kalau tidak dibarengi dengan yang satu ini, itu tidak jadi keberuntungan. Momentum atau kesempatan dan satu lagi ya. Peluang. Ya, peluang atau momentum itu sama. Satu lagi adalah Usaha, Pak. kesiapan kita, usaha atau kesiapan kita. Jadi saat ada momentum datang, ada peluang atau kesempatan datang, pas dengan saat kita siap. Nah, itulah yang disebut dengan keberuntungan saat itu. Jadi seperti contoh-contoh yang saya sebutin tadi, mereka sudah siap dan mereka menemukan momentum ya. Mereka mendapatkan pendanaan saat mereka sudah siap. Itu jadi ini akhirnya menghasilkan sejarah ya. Kita tahu perusahaan-perusahaan seperti Apple, Google, Facebook, kemudian Amazon, Alibaba, semuanya dengan cerita-cerita yang hampir mirip. Mereka mulai dari garasi rumah, mulai dari kamar kos, dari kamar mereka, bertemu dengan investor ya, investor yang mau mempertaruhkan uangnya yang banyak untuk sesuatu yang tidak pasti, dan mereka meraih kesuksesan kayak gitu.
Tanpa investor ya mereka belum bisa menjadi seperti yang sekarang. Tapi investor mau berinvestasi ya karena mereka punya visi dan misi, dan mereka punya knowledge, punya kesiapan, dan punya pengetahuan. Nah seperti itu. Jadi itu era disrupsi di masa sekarang. Anak muda banyak mendisrupsi bidang-bidang usaha yang memang sudah mapan. Sebutannya apa? Kalau misalnya kalian tiba-tiba ketemu dengan orang yang tiba-tiba mau ngasih kalian uang banyak sekali karena tertarik sama apa yang kalian lakukan. Sebutannya apa itu? Orang itu disebut dengan apa? Investor, Pak. Iya investor, tapi apa namanya? Investor apa? Misalnya nih kamu lagi jualan di pinggir jalan ya, duduk-duduk gitu, tiba-tiba ada orang datang, dia tertarik melihat usaha kamu, terus kamu jelasin ke dia visi dan misi kamu, dia tertarik, kemudian kamu dikasih uang banyak sekali untuk mengembangkan itu. Orang-orang itu disebut dengan angel investor. Jadi apa? Angel investor artinya apa? Angel apa artinya? Angel bukan angel ya, angel. Malaikat, Pak Angel. Malaikat ya, angel itu malaikat ya, investor malaikat. Nah sekarang siapa angel investor kalian gitu, siapa malaikat investor malaikat kalian? Nah itulah yang disebut dengan luck tadi, keberuntungan. Nah orang-orang seperti Bezos, Jack Ma, Steve Jobs, mereka sudah menemukan angel investornya mereka, dan nggak semua orang bisa ketemu sama angel investor itu. Oke, gitu ya. Menarik ya bahasanya ya. Semoga di kelas ini ketemu angel investornya di suatu hari Amin. nanti. Amin. Ketemu angel. Amin. Amin ya, ya. Sehingga bisa mengembangkan usahanya dengan lebih besar lagi. Karena tanpa pendanaan, tanpa modal itu juga akan sulit untuk bisa menjadi besar. Kalau levelnya UKM aja itu namanya startup, tetapi untuk menjadi scale up ya, startup kan rintisan. Kalau kita mau scale up itu butuh knowledge dan butuh kapital yang nggak sedikit, dan nggak semua orang bisa sampai ke level scale up.